Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini, banyak instansi pendidikan yang mengubah sistem pembelajarannya menjadi sistem daring atau kita kenal dengan belajar online di rumah. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem tersebut agar tidak semakin banyak masyarakat yang terinfeksi COVID-19 tersebut. Pertemuan kita kali ini mungkin sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan selanjutnya karena ibu tetap di rumah dan kalian tetap di rumah. Mengapa demikian? Agar tidak semakin banyak di antara kita yang terinfeksi COVID-19 ini. Ingat, tetap di rumah aja, jaga kebersihan dan selalu cuci tangan. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah ini dia. Jadi tolong diperhatikan dan disimak ya kawan-kawan. Oke, sudah? Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan RI dan terbentuknya NKRI. Oke, guys? Jadi mohon diingat dan dicatat baik-baik. Di pertemuan selanjutnya Ibu akan bahas mengenai ini juga untuk mengasah kemampuan kalian. Kita mulai ya, slide pertama. Ibu akan tampilkan di sebelah sini dan kalian bisa melihatnya. Jadi pembahasan kita pada hari ini yang meliputi indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran adalah Ibu tayangkan di sebelah sini. Jadi mohon disimak dan diperhatikan dengan baik. Oke, sudah? Oke. Indonesia, negara tempat kita bernaung sekarang ini adalah hasil dari perjuangan pahlawan pendahulu kita seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ibu Fatmawati yang menjahit bendera, ataupun R.A. Kartini yang selalu memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak ketinggalan berbagai macam peristiwa yang melatar belakangi sampai Indonesia bisa tercipta dan memproklamirkan kemerdekaannya sendiri. Nah, jadi beberapa tokoh yang Ibu sebutkan tadi sejatinya harus kita ketahui hal-hal apa saja yang mereka lakukan hingga Indonesia bisa merdeka. Jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hal-hal apa saja yang mendasari peristiwa penting menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya NKRI. Tetapi sejatinya proklamasi tidak langsung diproklamirkan begitu saja. Ada banyak cerita sebelum proklamasi diproklamirkan seperti pembentukan BPUPKI dan PPKI, kemudian pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang pada saat itu membuat gempar rakyat Jepang. Kemudian ada peristiwa Renvals Dengklok dan sampai pada pembacaan teks proklamasi. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, kita juga akan membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan terbentuknya NKRI. Jadi pembahasan pertama kita adalah pembentukan BPUPKI dan PPKI. Ibu tayangkan slide-nya di samping sini. BPUPKI sendiri terbentuk pada tanggal 1 Maret 1945, sedangkan PPKI itu dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dan PPKI sendiri memiliki fungsi atau berkesinambungan satu sama lain. Nah, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, pada saat itu yang menjadi ketua terpilihnya adalah Dr. Rajiman Wedioningrat dan menjadi wakilnya adalah R.P. Suroso. Kemudian ada 7 orang Jepang sebagai anggota luar biasa dan 62 orang anggota pastinya di luar dari 72 orang Jepang itu sendiri. Nah, BPUPKI sendiri memiliki tujuan seperti menyusun dan menyelidiki segala rencana yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia serta menetapkan Undang-Undang Dasar.
Nah, hal kedua yang dibentuk pada saat sebelum proklamasi kemerdekaan adalah PPKI atau Panitia Pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada saat itu PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil terpilihnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Nah, PPKI sendiri ini bertugas melanjutkan tujuan dari BPUPKI sendiri, yaitu memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena akan diselenggarakan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Nah, tapi sebelum pembentukan PPKI itu sendiri, terjadi satu peristiwa besar di tanggal 6 Agustus, yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Sebenarnya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki ini terjadi pada tanggal yang berbeda. Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Nah, pengeboman yang terjadi ini hanya berlangsung selang beberapa hari. Akhirnya kedua tempat itu yang berada di Jepang hancur lebur, dan pada saat itu akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki ini sendiri dilakukan oleh Amerika yang merupakan sekutu Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada 6-9 Agustus 1945, kemudian Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan yang melakukannya adalah Amerika yang pada saat itu adalah sekutu dari Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, karena terjadi hal ini, maka Indonesia menjadikan kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, karena kekalahan Jepang tadi yang diambil sebagai peluang Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan, akhirnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini dikenal dengan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Nah, pada saat itu tokoh proklamator RI sendiri diculik oleh golongan muda, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta diculik oleh Soekarni, Aidit, dan Hairul Saleh ke daerah Rengas Dengklok di Karawang. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh golongan muda untuk memproklamatorkan kemerdekaan, hingga pada akhirnya tercapai kesepakatan bersama yang pada saat itu golongan muda diwakili oleh Soekarni dan golongan muda diwakili oleh Soekarno. Nah, setelah adanya kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, maka perumusan teks proklamasi diadakan di kediaman Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus hingga 17 Agustus dini hari 1945, dan kemudian dirumuskan oleh tiga tokoh utama, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dari akhirnya teks proklamasi itu ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno pada awalnya. Kemudian setelah Insinyur Soekarno menulis tangan teks proklamasi, ia menyerahkannya kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tapi pada saat itu pengetikannya masih secara manual menggunakan mesin ketik kuno. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menandatangani proklamasi, tetapi mengatasnamakan bangsa Indonesia. Nah, contoh dari teks proklamasi seperti ini bisa kalian lihat dan bisa kalian baca. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan yang jatuh pada hari Jumat jam 10 pagi di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, ditemani oleh Dr. Muhammad Hatta dan para pemimpin negara, Insinyur Soekarno memproklamirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kemerdekaan Indonesia Raya yang pada saat itu dikibarkan menggunakan tiang bambu dan sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, setelah dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, akhirnya terjadilah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak hanya semata-mata langsung terjadi pengesahan, ada 3 hal yang dilakukan oleh PPKI, yaitu rapat. Nah, rapat pertama dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan seperti pengesahan dan penetapan undang-undang dan undang-undang dasar 1945. Yang kedua, sebelum dibentuknya MPR, Presiden sendiri dibantu oleh KNI. Nah, pada saat itu yang terpilih menjadi presiden adalah Insinyur Soekarno dan yang menjadi wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 22 Agustus 1945 akhirnya menghasilkan 3 hal, yaitu KNI, PNI, dan BKR. KNI adalah Komite Nasional Indonesia, PNI adalah Partai Nasional Indonesia, dan BKR. Nah, terbentuknya NKRI sendiri melalui beberapa perjanjian. Yang pertama, seperti yang saya tayangkan di samping ini, kalian bisa perhatikan. Nah, peta Indonesia pertama kali pada saat setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua yaitu peta Indonesia berubah setelah perjanjian Mekarjati, yaitu November 1946. Kemudian peta Indonesia kembali berubah ataupun beberapa daerah bertambah pada saat setelah perjanjian KMB 1949. Setelah itu yang terakhir perjanjian New York pada tahun 1963. Seperti itu. Jadi banyak hal yang melatar belakangi terbentuknya NKRI. Nah, itu adalah beberapa perjanjian yang dilakukan dalam terbentuknya NKRI seperti sekarang, dari Sabang hingga Merauke. Jadi sebelum terbentuknya NKRI, banyak peristiwa yang melatar belakangi, seperti pengoboman di Hiroshima dan Nagasaki, kemudian detik-detik sebelum proklamasi, adanya ketidakcocokan antara golongan muda dengan golongan muda, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi. Jadi seperti itu materi yang Ibu bawakan hari ini. Ibu tahu pasti akan banyak pertanyaan dari kalian yang akan kalian sampaikan. So, untuk mengisi pembelajaran kita melalui rumah ataupun dari sistem daring ini, Ibu mau setiap siswa yang berada dalam kelas yang terdaftar, Ibu maksud yang terdaftar dalam kelas, menulis satu riwayat hidup tentang tokoh pahlawan yang pada saat itu mengambil andil dalam proklamasi kemerdekaan, seperti Insinyur Soekarno ataupun Dr. Andes Muhammad Hatta. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Stay at home, guys.